Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Saputra, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata tentang penanaman budaya positif di sekolah. Aksi nyata ini saya beri judul Penerapan Segitiga Restitusi sebagai Perwujudan Budaya Positif di Sekolah. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Marilah bersama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Kepala SMA Negeri 1 Rambutan, Ibu Dr. Anda Yuliantini MM, untuk memberikan arahan kepada kita. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa sharing, diskusi, mendengarkan diseminasi yang dilakukan oleh Kadin Saputra dengan judul Penerapan Segitiga Restitusi sebagai Perwujudan Budaya Positif di Sekolah. Salawat dan salam selalu kita haturkan ke Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir zaman. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Herman yang sudah nanti memaparkan cerita tentang segitiga restitusi yang akan diterapkan dalam bentuk disiplin positif khususnya di sekolah kita di SMA Satu Rambutan. Nah, Ibu harap dengan pemaparan ini Bapak Ibu bisa mendapat wawasan, bisa memperoleh gambaran apa sebenarnya segitiga restitusi itu dan bagaimana penerapannya di dalam sekolah, langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Nah, itu mungkin akan dibahas atau dijelaskan oleh Pak Herman. Sebenarnya segitiga restitusi ini bukan hal yang baru di kurikulum merdeka. Kalau nanti Bapak Ibu sudah literasi atau sudah mendapat materi atau nanti diterangkan Pak Herman bahwa di dalam dosen itu menceritakan atau mengelompokkan teori ini dari 2004 ya Pak Herman ya. Artinya kita di tahun 2024 baru dapat cerita ini setelah regulasi kurikulum merdeka. Nah, apa sebenarnya restitusi itu, apa disiplin positif itu akan dibahas oleh Pak Herman. Adalah sama-sama kita simak dan diharapkan nanti setelah adanya pemaparan ini kita terapkan di sekolah kita. Intinya memang anak-anak itu yang bermasalah ada sebab, harus dicarikan solusinya. Jadi itu yang pertama. Ya, pokoknya kita sama-sama bertekad merubah mindset. Jadi dari cara kita menangani masalah anak didik kita secara konvensional, mungkin ada sedikit kekerasan, penutupan dan sebagainya, ternyata nanti segitiga restitusi ini akan berpihak kepada kebutuhan anak dalam menyelesaikan masalah yang itu saja dari Ibu. Bila topik Baik, terima kasih Bu Yuli atas arahannya. Semoga nanti Bapak Ibu apa yang saya sampaikan nanti berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, mohon izin. Saya mau mulai presentasi ya. Pencet dulu.
Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan mengenai budaya positif. Sebetulnya di guru penggerak itu budaya positif dipelajari di modul 1.4 dan ini perlu pengimbasan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Nah, modul ini dikembangkan oleh Andri Nur Cahyadi dan beberapa rekan-rekannya, dan ini menjadi patokan kita untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Boleh lanjutkan? Nah, sebelum kita ke pertanyaan pemantik Bapak Ibu sekalian, supaya kegiatan kita ini lebih seru dan lebih meriah. Biasanya kita itu kalau berkonsentrasi itu hanya sekitar 10 menit, habis itu sudah tidak konsentrasi lagi, ya. Nah, sekarang saya mencoba sebelum kita masuk ke sini, boleh Bapak Ibu semua tangannya di depan. Begini. Iya. Konsentrasi, kita fokus sejenak, ya, kita konsentrasi, ditatap tangan telapak tangannya, tapi mau tetap bernafas. Konsentrasi, kemudian tolong mendengarkan instruksi saya. 1, 2, 3 dilihat. Kemudian boleh memperhatikan saya. Ya, tetap konsentrasi, ada telapak tangan, kemudian ada saya. Instruksinya adalah perhatikan dan konsentrasi terhadap apa yang saya sampaikan. 1, 2, 3, pegang dagu. Dagu. Dagunya mana? Iya, dagunya di sini. Ya, baik Bapak Ibu ya. Itulah sebetulnya konsentrasi itu bisa terpecah sebetulnya ya. Kadang-kadang kalau kita lihat laki-laki itu tidak bisa mengumpulkan dua hal. Tidak bisa, ya. Maka laki-laki kalau diberikan pekerjaan dalam manajemen pekerjaan, dia tidak bisa diberikan beberapa tugas yang bersama, ya. Sama, siapapun laki-laki pasti akan salah, ya. Karena fokusnya hanya satu, tetapi satu itu akan tuntas dia lakukan. Beda dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, berapapun pekerjaan dia selesaikan dalam sekali waktu selesai. Kenapa? Nah, itulah keistimewaannya jadi. Ya, tepuk tangan. Betul bapak-bapak juga. Bapak-bapaknya cuma satu, ya. Jadi kita didiskriminasi Pak hari ini dengan minoritas. Bapak Ibu sekalian, mengawali kegiatan kita sebetulnya ada ice breaking sejenak supaya kita lebih seru. Karena durasi kita sebetulnya 30 menit, ya. 30 menit, 60 menit, 30 kali 2 gitu ya. Minimal 20 menit supaya diskusi kita lebih seru, maka ada ice breaking sejenak. Ice breakingnya begini. Kita menyebutkan nama-nama guru saja. Ya, nama-nama guru saja. Saya yang paling junior di sini. Di sini ya, junior. Masa saya akan lebih hafal banyak dari ibu. Nah, ya. Pastinya ibu-ibu akan hafal lebih banyak kawan-kawan guru di sini. Ya. Sebutkan nama-nama guru. Perhatikan. Siapapun nama gurunya, kuncinya nama guru selanjutnya. Misal begini ya. Guru sebelumnya adalah Bu Nini. Nama guru berikutnya adalah Bu Baria. Atau jika guru sebelumnya adalah Bu Yuli, maka nama guru selanjutnya adalah Bu Hani. Siapa Pak Ibu? Ingat ya. Tidak penting siapa nama gurunya, ya. Yang penting nama guru selanjutnya. Ya. Kuncinya nama guru selanjutnya. Tidak penting siapa nama gurunya, kuncinya nama guru selanjutnya. Oke, kita bermain. Silakan berpusing-pusing ria. Kita mulai dari Bu Hanum. Menyebutkan guru sebelumnya, kemudian guru selanjutnya. Nama guru ini Benar tidak? Iya benar. Benar itu ya. Jadi tidak penting siapa nama gurunya, kuncinya nama guru selanjutnya. Oke, sekarang Bu Ragwan. nama guru sebelumnya Benar. Oke. Benar. Ya. Coba Bu Delima.
Guru sebelumnya Ibu Emil dan guru selanjutnya Ibu Ragwan. Salah. Salah ya. Ingat ya, tidak penting siapa nama gurunya, kuncinya nama guru selanjutnya. Oke, coba Bu Yuli deh. Kita coba Bu Yuli. Nama guru sebelumnya, nama guru selanjutnya, nama guru sebelumnya Bu Anu, nama guru selanjutnya Bu Koko. Benar. Oke. Siapa yang belum? Bu Yuli ya. Coba Bu Yuli. Nama guru sebelumnya Yuli, nama guru selanjutnya anak Wan. Benar. Ya. Sekarang ini ya. Pak Nawan coba, Pak Nawan coba. Iya, Pak Nawan coba. Guru sebelumnya Ibu Muhammadiyah, selanjutnya Ibu Dewi. Salah. Oke, coba. Guru sebelumnya Pak Nahwan, guru selanjutnya Ibu Ragwan. Salah. Salah juga. Coba berarti bingung berarti. Selamat mencoba berarti. Guru sebelumnya Ibu Delima, guru selanjutnya Bu Anu. Salah juga. Coba kembali aja. Nama guru sebelumnya Ibu Kokong, nama guru selanjutnya Ibu Delima. Iya, benar. Bagaimana? Sudah mudah? Sudah Sebelum mudah. dan nama guru selanjutnya. Ya. Ingat ya, kata-kata saya tadi tidak penting nama gurunya, ya. Kuncinya nama guru selanjutnya. Jadi harus ada kata-kata nama selanjutnya. Terserah namanya siapa. Yang penting ada kuncinya nama guru selanjutnya. Oke. Baik, itu saja Bapak Ibu pembukaan dari kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat ya, tetap semangat. Oke, next Ibu. Belum ya. Nah, ini pertanyaan. Seharusnya kita tuh pakai pointer ya, jangan gini ya. Pointer itu belum dibeli. Ya. Jadi sob. Iya, masih di sana. Out belum. Ya. Gaji habis. Pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama, kita bicara tentang hukuman ya. Nah, ini sebetulnya sudah pernah disampaikan oleh Bu Rika dan Ibu Baria juga ya pada saat itu di materi disiplin. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana terhadap Bapak Ibu sekalian? Boleh Bu Ragwan memberikan pendapat? Ya, hukuman itu sebenarnya tidak bisa mendisiplinkan anak karena anak itu kalau dihukum memang ada efek jerah, cuma efek jerahnya itu cuma sekali itu saja. Sebentar. Besoknya akan ulang lagi karena tidak ada Ya. pengalaman di sana. Dia lakukan hukuman. Oke, kalau saya boleh. Ini kalian yang tesis saya, tesis pasca saya, lagi berjalan tadi. Saya itu tanggal 7 Amin. Ini masalah mendisiplinkan anak menurut pandangan saya. Bahwa setuju saya setuju, boleh saja. Karena di situ guru itu ada yang namanya penbiasaan-penbiasaan. Penbiasaan-penbiasaan itu anak salah itu mengajak anak yang baik. Jadi anak tidak perlu tidak perlu hukuman. Nah, tapi kita berdisiplin melalui kebiasaan-kebiasaan. Sebenarnya duluan secara pagi sholat Tuhan. Tanpa disadari anaknya ternyata tujuannya sholat Tuhan setiap pagi. Jadi anak itu melihat ini akhirnya ini jatuh. Itu salah satu mendisiplin kan. Yang kedua datang pagi, disiplin kan. Dua tiap pagi jam 7 sudah berdisiplin. Anak itu tanpa disadari juga itu pengaruh disiplin anak. Anak itu mungkin selama ini datang jam 8 ya. Nah, terus di samping biasa di situ ada keteladanan. Kalau menurut pandangan saya ya, keteladanan itu adalah satu kunci kita sebagai guru. Jadi anak itu faktor melihat dari kita sebagai guru dia harus ada keteladanan. Nah, situ keteladanan sangat perlu bagi kita karena anak itu akan melihat bagaimana keteladanan sebagai guru dia akan melihat. Nah, kalau di rumah atau apa terasa guru atau adalah guru pertama kali ibu baru bapak. Nah, jadi anak itu melihat ibunya dulu. Kalau ibunya baik, mendidik anaknya maka anak sudah baik. Baru bapak. Menurut saya Baik, oke.
Artinya hukuman itu belum tentu ya. Iya. Bahkan kadang tidak bisa mendisiplinkan anak. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan kedisiplinan. Silakan. Bapak Ibu yang ingin berkomentar, berlima boleh? Setuju tidak bahwa memberikan hukuman yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman, misalkan ada anak yang telat ya, kita sudah membersihkan halaman sekolah, apakah itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak? Sepertinya tidak. Tidak ya, artinya tidak efektif gitu ya. Kalau harus bersama halaman sekolah Oke, mungkin relevansinya apa gitu ya terlambat dengan membersihkan lingkungan sekolah gitu ya. Oke. Nah, itulah hukuman ya Bapak Ibu ya. Hukuman itu memang kadang-kadang diambil secara tiba-tiba dan kita tidak memikirkan apa dampak sebenarnya dari hukuman itu ya. Kalau ini akan salah langsung diberikan hukuman ya. Nah, kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini juga kadang sering kita lakukan. Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak sepakat ya, tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Iya, jadi karena orientasi kedisiplinan anak itu karena adanya faktor iming-iming hadiah gitu ya. Tetapi memang kadang-kadang perlu, tapi nanti kita lihat ya, yang seperti apa yang bisa, yang seperti apa yang tidak. Boleh pun ini dilanjutkan. Nah Bapak Ibu, ini kajian teori ya yang akan kita pelajari hari ini. Kita berbagi saja. Yang pertama berkenaan dengan disiplin positif ya. Kemudian yang kedua nanti saya akan sampaikan teori motivasi, kemudian perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan restitusi itu seperti apa. Kemudian kita kembali keyakinan kelas yang ini sebetulnya sudah kita buat di kelas kita masing-masing. Nanti hanya kita memuatkan saja. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, karena pada dasarnya manusia itu bertindak karena adanya kebutuhan. Ya. Kemudian yang kelima nanti ada posisi kontrol dulu, karena pada dasarnya kita melakukan sesuatu pada dasar ini ada posisi kontrol yang harus kita lakukan. Nanti akan sama-sama kita bedah bagaimana posisi kontrol yang seharusnya diambil oleh seorang ini. Kemudian yang keenam adalah bagaimana pelaksanaan segitiga restitusi dalam memecahkan sebuah masalah. Ya, oke. Next, Ibu. Nah, lanjut kita langsung mulai dari disiplin positif. Mungkin saya sampaikan tidak banyak, cukup singkat saja mengulang sedikit lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada kegiatan. Seandainya Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengepalkan tangan, ya. Nah, di dalam tangan itu ada sebuah catatan rahasia, katakanlah begitu ya. Ibu tulis, Bapak Ibu tulis catatan di tangan itu rahasia. Kemudian Ibu kepalkan, Ibu simpan. Kemudian teman-teman di sebelah membujuk Bapak Ibu sekalian ingin melihat apa isi kepalan tangan Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu ada Bapak Ibu yang dengan sukarela akan membuka tangannya, ini nah punya aku, ya. Tapi ada yang tidak mau, gitu ya. Oh jangan, ini rahasia saya. Ya, maka tidak bisa diminta. Nah, itu Bapak Ibu nanti akan berkaitan dengan ya bagaimana paradigma kita itu bisa yang selama ini berpikir bahwa kita bisa mengontrol orang lain, ya. Ini apakah benar? Pada dasarnya benar kita bisa mengontrol orang lain. Sama dengan kepalan tangan tadi, gitu ya. Nah, iya, pengakuan buka. Nah, nggak mau pengakuan, artinya apa? Saya tidak bisa mengontrol pengakuan untuk membuka, gitu ya. Sama juga, ya artinya apa Bapak Ibu? Ada perubahan paradigma dalam teori kontrol nanti akan kita terjadi sama-sama, gitu ya. Bahwa pada dasarnya, apakah benar kita sebagai guru itu bisa mengontrol siswa kita? Kamu harus pakai ini, gitu ya. Nah, kalau itu ternyata dalam teorinya tidak bisa, berarti yang kita lakukan selama ini kurang tepat. Maka kita perlu merubah itu, ya. Tidak lagi kita memposisikan diri sebagai kontrol, tapi sebagai apa? Nanti kita pelajari lebih lanjut, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian dilanjutkan. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam teori kontrol itu ada namanya ilusi. Kita sebagai guru itu berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak, ya. Anak bangun pagi, anak harus datang tepat waktu.
Kemudian apalagi anak mengerjakan tugas dengan tepat. Kalau tidak maka bla 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 bla. Itu secara tidak langsung selama ini kita berpikir bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol anak. Nah, tapi Bapak Ibu kita di sana itu semua adalah ilusi, gitu ya. Tidak benar itu, gitu ya. Ternyata kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Karena yang bisa mengontrol orang lain itu hanyalah dirinya sendiri. Ya, kalaupun kita bisa mengontrol anak, itu bukan karena kita yang bisa mengontrol anak, tetapi anak tersebut, ia yang bersedia memberikan kontrol dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Gitu, ya, oh iya saya kata ibu, bangun pagi subuh pagi, artinya apa? Dia ikhlas gitu loh, ya, dia merelakan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Sama dengan kita beragama, Bapak Ibu. Ya, sebetulnya Allah pun tidak bisa mengontrol kita sebagai manusia gitu sebetulnya. Lalu kenapa kita taat dengan agama? Karena kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Kita butuh dengan Allah, kita menyerahkan diri, maka kita bisa dikontrol oleh agama. Nah, kira-kira begitulah ya, ini dalam teori kontrol. Lanjut Bu. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, nah pada teori kontrol sebetulnya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, karena kita itu sebenarnya nggak bisa membuat orang berpandangan sama dengan kita. Karena memang orang isinya beda-beda. Kemudian perilaku pun itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, anak berperilaku menyimpang dia punya tujuan. Apa tujuannya? Ya, kita tanya dengan anaknya. Mungkin perlu perhatian. Ya. Kita ada anak-anak yang bermasalah di sekolah. Itu kalau kita lihat latar belakangnya mungkin dari broken home, ya. Artinya apa? Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, maka dia mencari perhatian di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah dia banyak teman-teman, di sekolah dia banyak bapak ibu guru, gitu ya, dan lain sebagainya. Dan caranya, yaitu dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang menurut dia itu bisa menarik perhatian, padahal itu adalah suatu kesalahan. Ya. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, pada teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak bisa. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan itu gagal. Keraguan buka, nggak mau buka, gitu ya. Nggak mau, saya lapor dari kepala sekolah. Nah, itu kan yang sering dilakukan. Nah, iya, dan itu sebetulnya mau dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi pun nggak bisa, ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mengontrol diri seseorang kecuali dirinya sendiri. Jangan dilaporkan. Itu berarti apa? Keraguan bersedia dirinya dikontrol oleh orang lain. Ya. Paham ya Bapak Ibu di sini ya? Nah, kemudian model berpikir menang-menang, ya. Kita tuh harus mencari solusi yang win-win solution, ya. Berpikir menang-menang bukan menang kalah, ya. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut. Oke, apa sebetulnya makna disiplin itu Bapak Ibu sekalian? Ya, pada dasarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, ya, yaitu belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Ya. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya maju, ya, menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai dalam hidupnya. Nah, namun di budaya kita, ya, yang sering kita lakukan, yang sering kita dengar, yang sering kita diskusikan, bahwa disiplin itu, ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu namanya disiplin, ya kan? Membuat aturan supaya anak tidak datang terlambat, itu disiplin, ya. Padahal disiplin itu proses belajar sebetulnya, ya, bukan berusaha membuat orang lain menjadi patuh, ya. Boleh next dulu. Nah, itu tadi tentang teori kontrol Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat berkenan dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu sambil mencicipi kudapan itu akan disediakan. Ya inilah adanya, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya untuk sama-sama kita diskusi dan belajar. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, pengadaan
Nah, di sini kita lihat tadi apakah yang disampaikan Bapak Ibu sekalian tadi sesuai dengan teori dan bagaimana seharusnya gitu ya. Apakah kita perlu untuk memberi penghargaan efektivitas ya. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu, menurut teori motivasi perilaku manusia ya, motivasi itu ada dua. Ada motivasi eksternal dan ada internal. Eksternal itu berarti motivasi atau dorongan yang berasal dari luar ya. Sementara internal itu adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri ya. Nah, orang melakukan tindakan atau sesuatu itu, kalau dia didasari oleh motivasi eksternal, maka biasanya ada sesuatu yang dia ingin dapatkan. Apa? Pertama, bisa dia karena menghindari ketidaknyamanan ya, takut dihukum, makanya dia datang ke bawah. Takut dihukum, makanya dia mengerjakan tugas sekolah. Atau berikutnya, untuk mendapatkan imbalan ya, seperti yang kita sampaikan tadi, kita beri reward, artinya apa? Ekspektasinya dalam setiap kegiatan itu reward. Wah, ini hadiahnya 1 juta. Oh, gitu ya. Tidak ada hadiahnya, kan dikasih gawe gitu ya istilahnya. Gitu. Oh, ini kalau ikut ini nanti kita akan mendapatkan ini ya. Nah, itu teori motivasi eksternal. Kemudian yang paling penting adalah motivasi internal. Nah, dalam proses pendidikan Bapak Ibu sebetulnya yang ingin kita capai adalah motivasi yang kedua ini, ya, motivasi internal. Ini yang ingin diwujudkan dalam proses pendidikan sebetulnya. Yaitu apa? Orang melakukan tindakan, melakukan sesuatu, ya, itu didasarkan pada dirinya sendiri karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Sama dengan kita, ya. Kenapa kita sholat? Nah, kalau ekspektasinya pahala, maka itu artinya motivasinya dari eksternal, ya. Kalau kita mendapatkan ada ustaz yang salah, misalkan berbeda pahalanya, sholat berjamaah nggak 27 derajat, dia kebetulan ilmunya kurang, dia nggak sholat lagi, kan gitu ya, motivasinya eksternal, ya. Atau karena dilihat mertua, misalnya, sholat di masjid, gitu, ekspektasinya dilihat mertua, nggak ada mertuanya, nggak sholat di masjid, gitu ya. Tapi yang ingin dicapai adalah menghargai diri. Kenapa kita sholat? Ya karena kita menghargai kita muslim. Ya, kita muslim, kita beriman, maka kita sholat. Kenapa? Karena kita butuh dengan sholatnya. Nah, itulah sebetulnya yang ingin kita tanamkan pada sekali di Bapak Ibu. Ya, supaya anak-anak itu pengennya sadar sendiri gitu loh. Kalau pakai baju itu, mereka ya, mereka pede, mereka bagus, ya, dan tampil keren. Itulah yang diharapkan. Ini teori motivasi banyak. Nah, Bapak Ibu, ya, setiap orang itu ingin melakukan sesuatu itu didasarkan karena kemerdekaan. Ya, setiap orang itu tidak ingin diatur-atur oleh orang lain. Ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga usaha, ya, membuat perintah untuk diri sendiri kata Ganjar Dewata. Lanjut Bu. Nah, ini berkaitan dengan penghargaan Bapak Ibu. Nah, ternyata penghargaan itu bisa mengukur kita. Ya. Nah, ini kita lihat di sini, ya. Penghargaan itu pengaruhnya, ya, jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Penghargaan itu bisa mengukur. Jadi kalau kita memberikan reward dalam setiap aktivitas, itu bisa berpengaruh dalam siswa kita itu berpengaruh dalam jangka panjang, jangka pendek. Ya. Kalau jangka panjang artinya dia akan termotivasi selamanya atau bahkan hanya sementara saja. Nanti kita lihat bentuk rewardnya yang seperti apa gitu. Ya. Kemudian penghargaan itu bisa mengukur, ya, bukan hanya menyemangati saja, tapi juga bisa mengukur. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, ya. Penghargaan juga sebetulnya tidak efektif, ya. Kemudian penghargaan juga bisa merusak hubungan, ya. Ini yang banyak, ya. Kadang kita tulis sekolah kita, katakan saja apa guru terfavorit. Nah, ini kadang bisa merusak hubungan. Padahal tujuan kita adalah memberi motivasi. Nah, itu yang disebut dengan penghargaan itu tidak tepat atau tidak efektif. Maka kalau sudah tahu tidak efektif, maka tidak lanjut. Ya, kita cari langkah-langkah yang lain. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan, ya. Kenapa? Karena penghargaan itu menurunkan kualitas, ya. Kadang-kadang karena kita menginginkan penghargaan, yang penting jadi, ya.
Kita tidak mau mengkritik apapun ya, tapi saya itu karena suka dengan politik, ya. Dan saya kalau ngajar ekonomi itu pas berbau politik juga kadang-kadang, kadang tersebut juga gitu ya. Yang namanya ya penghargaan itu menurunkan kualitas, gitu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, itu kadang-kadang betul sekali, ya. Karena ekspektasi kita penghargaan, gitu ya, maka kadang kita tidak kreatif. Ya. Kadang kita sering menjadi pemulung, lihat punya orang bagus, kita ambil, gitu ya. Padahal ada metode yang paling sederhana, yaitu metode apa yang amati itu kan. Kadang-kadang kita mulung aja, bagus, ambil ganti nama. Ya. Itu menurunkan kualitas, tapi menang nanti, menang ya. Iya. Kalau kita mau karya tulis itu kan Bapak Ibu ya, males kita tuh kalau mau buat sebetulnya kan, apalagi dalam waktu hanya 3 hari. Siapa yang bisa penelitian dalam waktu 3 hari? Apa yang cepat? Carilah. Banyak orang, nah mau pas ganti nama, yang kira-kira nama sekolahnya lain, ganti nama sekolah, menang, ya, menang kita dapat penghargaan tapi kualitas. Kemudian penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Ya lama-lama apa ya, kita melakukan sesuatu itu hanya karena penghargaan. Artinya apa? Kita tidak menghargai diri kita sendiri. Padahal itu ya. Lanjut. Nah, ini bentuk penghargaan ya, bentuk program kebijakan, maaf ya, atau apresiasi ya. Yang bagus itu sebetulnya apresiasi ya, penghargaan. Ya. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kalau kita ingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, ya. Beri pengakuan secara pribadi, bisa juga pengakuan kepada semua murid secara bergantian, artinya tidak terlihat diskriminasi. Ya. Kemudian bisa juga memberi pengakuan secara konsisten, artinya secara terus menerus. Misalkan kita dalam program literasi kemarin, gitu ya. Karena kita tuh kan memberikan penghargaan karena mau diperiksa gitu ya. Padahal sebetulnya program itu harusnya konsisten gitu ya. Dari awal berjalan diberikan penghargaan semester 1, berjalan lagi diberikan penghargaan semester 2. Penghargaan itu tidak harus kado gitu ya. Dalam bentuk apa? Selempang kan tidak juga ya. Siswa misalkan apa gitu ya, yang harganya hanya 11 ribuan gitu. Atau sertifikat aja yang gratisan dikasihkan kepada anak. Itu adalah penghargaan khusus, ya. Dan itu berguna Bapak Ibu untuk anak-anak nanti pada saat mereka mau masuk perguruan tinggi, ya. Ya sertifikat itu yang ada nomornya, ya. Itu saja sebetulnya. Itu penghargaan secara khusus dan pribadi, ya. Kemudian konsisten, ya. Kemudian fokus pada proses, ya. Saya contohkan di literasi kita itu proses sebetulnya. Bagaimana anak memanage wajib baca. Kita nilai misalnya per minggu, ya. Yang nilai nanti tim. Itu konsisten saja menilainya. Gantian dulu atau rubriket ini nilai, ya. Masuk kelas, ya. Dengan rubrik yang sederhana, ya. Saya yakin anak-anak akan termotivasi, ya. Di awal, ya. Dan seterusnya. Nah, itu bentuk-bentuk program kebijakan. Lanjut ini, kita agak menunggu sedikit. Nah, contoh pengakuan, ya, atau apresiasi. Kemarin saya perhatikan itu bentuk banyak. Nilai kebijakannya apa? Rasa empati ini sangat besar sekali. Ya. Pada saat menolong murid-murid literasi. Ini bentuk pengakuan. Jadi kadang-kadang kita itu pelit dengan siswa Bapak Ibu ya. Siapa yang bisa jawab? Sudah jawab? Sudah. Padahal penting bagi kita memberikan bagus, gitu ya, keren, ya. Jawabannya luar biasa, gitu ya. Siapa yang bisa menjawab seperti si A? Ya. Ada anak lagi yang menjawab. Oh, luar biasa, jawabannya sangat mantap sekali. Ya. Itu adalah sebetulnya pengakuan-pengakuan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak yang sepele, karena kita lupa untuk melakukannya dan anak-anak butuh itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kemarin sudah dikelas oleh Bu Baria, Bu Ika, dan Bu Anda ya. Maka ini kita lewatkan saja. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya, sudah ini materi ini. Nah, ini kan ada contekannya kan. Lanjut. Nah, ini mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa pada dasarnya hukuman dan konsekuensi itu berbeda. Ya, kita sudah belajar berulang-ulang karena kita masih bingung mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, gitu ya.
Kadang-kadang hukuman seperti konsekuensi seperti hukuman. Konsekuensi kita anggap sebagai hukuman. Ya. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Contoh kemarin ya, mohon maaf. Asal ada anak upacara disuruh susah, disuruh maju ke depan. Nah, menurut Bapak Ibu sekalian, menyakitkan tidak itu bagaimana? Ya? Tapi itu merasa pasti, walaupun itu sedikit sebetulnya, itu hukuman, itu bentuk hukuman Bapak Ibu ya. Walaupun itu singkat, tetapi anak itu merasa malu, membekas dia. Sama, dulu saya juga begitu, baru masuk ditanya, rumus daya kok? Bisa saya rumus daya. Saya lulus SMP, ya, kemudian libur 1 bulan, masuk ke ajaran baru, langsung ditanya rumus daya, mana apa? Dicubit, ya, dicubit, main kalau masuk SD masuk. Ya, sampai hari ini saya ingat, ya, bahkan Bapak Ibu guru yang cubit saya ingat sekali. Ya, betul sekali. Panjang benar Bapak Ibu, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Setelah saya ikut JGP, saya paham, benar ya, benar nih, ternyata memang tidak boleh kita itu menyakiti hati siswa walaupun sekecil apapun. Ya. Nah, kemudian bagaimana konsekuensinya? Ya, sesuatu itu harus terjadi jadi sedang. Ya, saya akan lakukan sesuatu. Tidak upacara. Jangan kita suruh maju ke depan yang itu membuat dia membekas, ya. Tapi cukup dituduh saja, ya. Kamu silakan balik. Atau nanti menghibah. Nah, itu lebih elegan, ya. Nanti kita memberi penguatannya di bagian, ya. Kita kasih tahu kamu itu memperlambat acara, ya. Itu lebih elegan. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Besok dia disuruh jadi ketua peton. Besok kamu yang barisan. Nah, ya. Selesai lah ini urusan. Itu namanya konsekuensi. Anak tidak merasa dipermalukan, tapi dia diberikan tanggung jawab. Ya, nah besok dia jadi peton, pemimpin peton di depan. Ya, tidak akan cengeng-cengeng lagi di belakang. Masih cengeng-cengeng ya, itu mungkin bicara sekolah. Ya, atau jadikan ajudan di kepala sekolah. Itu konsekuensi. Kemudian, ya membuat anak sakit fisik pasti ya, hukuman dari perusahaan dan sebagainya. Dia lari. Ya. Bahkan saya dulu pernah di sekolah matematika pegang kepala dengan kepala. Guru saya SD, saya masih ingat sekali. Ya, ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Ya, anak menghargai kedisiplinan kalau kita berikan. Iya. Berikan konsekuensi. Kalau hukuman menjadi benci, aduh tidak apa-apa gitu ya. Singit-singit lah jadi anak tuh di sini. Saya sering memperhatikan anak singit. Kenapa? Tadi karena sering kita berikan hukuman, ya, bukan diberikan konsekuensi. Kemudian mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, ya. Kadang dramatisirnya, padahal itu tidak begitu berefek sebetulnya, ya. Kemudian apa? Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, anak-anak sekelas kompak. Siapa paling duit? Tahu dia kata yang paling duit. Karena kalau lapor sekelas penogalo, diam dia. Ya, itulah efek dari hukuman. Atau tahu kehilangan diam saja. Kenapa takut dihukum? Ya, tapi kalau diberikan konsekuensi apa? Ketahuan dari itu atau apa? Ya, maka itu tidak terjadi. Ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ini lagi dari hukuman. Maka konsekuensi dia akan kehilangan hak kerja, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan, ya, untuk sementara. Nah, sebetulnya hukuman dengan konsekuensi ini dia bestie, Bapak Ibu. Beda sangat tipis sekali. Ya. Bestie. Ya, beda sangat tipis. Kalau beda tipis itu Betty. Ya. Oke, Bapak Ibu silakan sambil dimakan udah banyak, sudah dibuka. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada bagian yang paling penting adalah restitusi. Nah, ini restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu namanya restitusi. Ya, jadi ada hukuman,
ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi inilah ya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau ada murid melakukan kesalahan, kita lakukan restitusi untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan. Lanjut dulu. Nah, kita lanjutkan saja. Next. Nah, ini ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Kalau kita ingin melakukan restitusi di kelas kita, maka ini ciri-ciri. Restitusi itu ya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Jadi kalau ada anak salah, dan dengan konsekuensi itu bukan menebus kesalahan, tetapi untuk mengajarkan kepada anak bahwa ya dia telah melakukan kesalahan dan dia harus sadar bahwa kesalahan itu tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, ya. Selanjutnya sebagai tawaran bukan paksaan, maka dalam proses restitusi nanti kalau ada anak bermasalah itu tawarkan, kamu punya solusi apa? Ya, itu restitusi. Ya, bukan itu bukan, itu konsekuensi, ya. Atau yang lainnya, ya. Jadi restitusi itu lebih apa ya? Lebih luas lah gitu ya, dan lebih beradab gitu lah ya bahasanya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ya, menuntut ya, untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya. Jadi dicari tahu dulu mengapa anak itu melakukan tindakan itu, baru kemudian kita berikan solusi. Ya. Tidak ujuk-ujuk langsung dihukum, ujuk-ujuk berikan konsekuensi. Ya. Karena takutnya salah tangkap kita itu, sama kayak kasus Peggy yang sekarang ini. Kita tahu benar beda kasus hukum lah, kasus kita tahu salah. Nah, itu perlunya restitusi. Nah, kemudian fokus pada karakter dia, bukan pada tindakan. Jadi kalau kita menerapkan restitusi itu, tujuan kita adalah memperbaiki karakter anak supaya karakternya lebih kuat lagi. Kemudian fokus pada solusi, ya, bukan pada masalahnya. Kemudian restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya, kalaupun ada murid yang melakukan kesalahan, dengan kita melakukan restitusi maka murid tersebut bisa diterima di kelompoknya lagi, gitu. Bukan malah diasingkan oleh kawan-kawannya. Gitu. Nah, itulah tujuan restitusi Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, kita masuk kepada pembelajaran yang ketiga. Ya, tadi restitusi sudah. Aku tadi yang pertama tadi tentang tentang disiplin positif. Yang kedua tadi tentang hukuman, ya, konsekuensi, ya, restitusi, restitusi kemudian kita kembali ke keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah pernah semuanya membuat keyakinan kelas, ya, dan sudah ditempel di kelas-kelas, ya. Ini hanya penguatan saja Bapak Ibu sekalian, ya. Supaya kita itu kalau kita tinjau kembali nanti di tahun ajaran baru, apakah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat itu sudah tepat atau masih dalam bentuk peraturan-peraturan. Nah, jangan-jangan ya yang selama ini kita tempel itu kita anggap sebagai keyakinan kelas, tapi pada dasarnya masih dalam bentuk peraturan. Ya. Lalu apa sih peraturan dan keyakinan kelas itu? Mari kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan? Ya, harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan. Keselamatan, ya. Lalu mengapa juga kita memiliki peraturan 3M kemarin pada saat COVID-19? Supaya selamat, gitu kan? Lalu mengapa juga kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, tidak tahu. Dan apa harus peraturan? Apakah tanpa adanya peraturan kita tidak bisa melakukan? Nah, ya, itulah tadi kita kembalikan bahwa kita melakukan sesuatu itu karena ada faktor motivasi eksternal. Apa motivasi eksternalnya? Ini peraturan salah satu. Makanya di kelas kita harus ubah peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, coba begini Bapak Ibu, kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Ya tidak perlu diundang-undangkan itu pakai helm itu. Tidak. Kalau kita sadar bahwa
lebih lembut ya daripada batu bata gitu ya. Kalau kita jatuh tergores itu pasti pecah gitu ya. Maka kita akan menggunakannya. Iya kan? Iya, karena apa tadi motivasinya tadi yang salah berikan. Kemudian apa? Mata kita lebih sehat karena tidak kemasukan debu, ya, tidak kena angin dan seterusnya. Nah, kemudian mengapa pula kita melakukan peraturan 3M? Ya menjaga kesehatan, ya tidak harus COVID saja sekarang juga harus menggunakan 3M, melaksanakan 3M supaya kita sehat. Ya menjaga kesehatan ini. Coba, karena kita sering pakai masker. Dengan dulu sebelum pakai masker Bapak Ibu, mana coba? Apakah pokoknya dulu dengan sekarang mana yang sering kena batuk pilek? Nah, kalau saya jujur saja sering pakai masker, justru saya hampir beberapa tahun ini tidak kena batuk pilek saya. Ya, nah itu artinya apa? Menjaga kesehatan itu sebetulnya ya bisa kan berasal dari diri kita sendiri. Dan tanpa harus adanya aturan 3M. Kita akan benar pakai undang-undang gitu ya. Nah, jadi kita berpikir, kenapa undang-undang itu dibuat kalau begitu? Kenapa pemerintah yang membuat kurikulum tidak melakukan seperti apa yang kita lakukan di sekolah? Ya, kenapa tidak bikin keyakinan negara saja? Kenapa harus perundang-undangan gitu ya? Nah, itu kajiannya lebar, ya. Itu harus melalui sidang MPR. Dan itu bukan bagian kita. Ya. Bagian kita adalah bagaimana kita mendisiplinkan anak tanpa menyakiti anak, ya. Dan kita menyentuh karakternya supaya mereka menjadi anak-anak yang tumbuh, ya, kembangnya terjaga dengan baik. Lanjut, nah ini sebetulnya Bapak Ibu komposisi dalam perkembangan budaya positif, ya. Ada budaya positif, ada lingkungan positif didukung juga oleh keyakinan kelas, dan di dalam budaya positif itu tetap ada peraturan. Kenapa tetap ada peraturan? Peraturan ini di luar kendali. Misalnya begini, sekolah mengadakan seragam sekolah putih abu-abu. Apakah iya kita buat keyakinan kelas? Anak-anak, bagusnya seragam sekolah warna apa? Kan tidak mungkin ya. Artinya apa? Memang ada sesuatu itu yang tidak bisa kita buat sebagai keyakinan kelas, ya. Tetapi bentuknya peraturan. Kenapa peraturan? Karena ada juknis dalam undang-undangnya, gitu ya. Peraturan negara. Seperti kita sholat subuh 2 rakaat. Ayo, kenapa? 2 rakaat itu kan dalam bentuknya aturan ya. Kalau tidak 2 rakaat asal sholat subuhnya, berarti ya tidak diterima oleh Allah. Itu aturan, ya. Maka kita tidak bisa merubahnya menjadi kesepakatan. Ya, karena dia aturan mutlak sama di sekolah pun begitu. Maka ada keyakinan kelas, tetapi peraturan yang dimaksud bukan peraturan menghakimi peserta. Ya, pakai seragam sekolah itu kan memang sudah aturannya. SMP di luar di SMA di luar. Terus kalau sekolah pakai sepatu, ya, bagaimana layaknya siswa, ya, sekolah ke bawah tas, lanjut. Nah, coba ini Bapak Ibu sekalian. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan. Jadi peraturan. Nah, kita lihat keyakinannya. Nah, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan bahwa kita buat kembalikan buku ke tempatnya. Ya. Keyakinan kelas seharusnya itu dijawab. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ya. Seharusnya dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Ya. Jadi perhatikan diksinya. Hadir ke sekolah 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Dalam keyakinan kelas menghormati orang lain, ya, dan berkomitmen, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan selama menghargai orang lain. Artinya apa? Kalau kita lihat dalam keyakinan kelas itu bahasanya itu diksi yang positif, ya, yang positif. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ya. Diksinya seharusnya ke, ya.
Jangan dilarang karena bentuknya peraturan itu pasti. Ya, jaga kesehatan. Kemudian bergantian atau giliran, ya, yang menghormati orang lain dan bersabar. Gitu lah ya. Artinya lebih apa ya? Bahasa keyakinan kelas itu diksinya lebih halus, lebih positif dibandingkan dengan peraturan. Kalau peraturan kan, kalau kita baca itu langsung ke dalam diri kita. Tidak boleh. Nah, jadi ya, kira-kira begitulah Bapak Ibu sekalian ya. Nanti Bapak Ibu lebih paham juga. Lanjut. Kita pada eksplorasi konsep kemandirian yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia atau banyak. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian butuh penguasaan, butuh kebebasan, butuh kesenangan. Lanjut. Allah yang tidak menyiapkan ini maka dia bukan manusia. Ada yang tidak butuh kesenangan. Ada yang tidak butuh kebebasan. Siapa yang tidak butuh penguasaan? Nah, ya. Berarti dia tidak bukan manusia. Sama baca satu bar. Kamu ini yang itu ya. Jadi jauh bercara. Tidak senang. Kata kamu salah satu pacar yang ada di ayam. Kemudian Pak Wid bilang, ini ayam baik kamu. Itu candaan para senior ya. Karena sudah berpernikahan di malam itu kursi Eki. Lanjut, Bapak Ibu, kita sebagai guru itu sebetulnya punya 5 posisi kontrol. Kita perhatikan, selama ini kita sering melakukan posisi kontrol yang seperti apa? Kita lihat. Lanjut. Oke, kita langsung ke sini saja, ya. Ulang tadi ya dulu. Nah, ini ya. Posisi kontrol kita sebagai guru itu, ya. 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat orang bersalah, ya. 3 sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Coba kita perhatikan baik-baik. Sebagai penghukum, ya, lihat apa yang diperbuat oleh guru, ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti dan menyindir. Contohnya ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas atau ancaman, ya, itu posisi penghukum. Nah, sekarang kita sering berada di posisi yang mana, Bapak Ibu sekalian? Ya. Nanti dulu, jangan jawab tadi. Yang kedua, berceramah dan mengatakan seharusnya institusi dan seharusnya kritik, ya, seharusnya kamu tuh pakai ini, ya, seharusnya kamu mengerti, ya, seharusnya ibu tidak perlu membui ngomong kamu, ya. Kemudian apa lagi? Ibu tuh kecewa dengan kamu, ya. Kenapa kamu berbuat seperti ini, ya? Nah, itu sebagai membuat rasa bersalah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya anak itu merasa bersalah, merasa bersalah. Kemudian nih, ya, sebagai teman, ya, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ya. Ayolah lakukan ini dulu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, ya, kamu tidak pernah bantu, ya. Jadi contoh teman, ya. Ayolah, ya, nggak bisa lah, masa tak kasih sama ibu, ya. Nah, kita contoh, kita sebagai teman. Pernah ya? Saya juga pernah Bapak sekalian. Ayolah, nah, ya. Bersihkanlah kebun kamu itu, ya. Nanti kita malu. Itu kalau kita sebagai teman. Ya, kalau ayo, kita lakukan lagi. Kita kontrol sebagai apa? Sebagai teman atau sebagai pembuat bersalah? Pembuat bersalah. Kemudian sebagai pemantau, ya. Tugasnya menghitung dan mengukur, ya. Apa peraturan? Kamu pakai sepatu putih, kamu peraturan juga. Nah, itu benar, salah, ya. Itu pemantau, ya. Itu pemantau. Dia tidak tidak menghardik, tidak mencemooh, tidak ngaku-ngaku, ya. Tapi dia cuma mengembalikan, ya. Kamu lihat maksudnya apa? Itu peraturan juga. Ini jam berapa? Nah, ya, itu salah satu contoh, yaitu sebagai posisi pemantau. Ternyata kita ini pernah semua. Dalam posisi ini. Iya.
Makanya ada dalam teori posisi kontrol dulu. Kemudian yang kelima sebagai manajer, ya. Nah, kalau sebagai manajer dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Apa yang kita yakini, ya? Kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu manajer. Biasanya kalau ada masalah kita ambil dulu. Kamu boleh terlambat, rumah kamu di mana? Ya. Kenapa bisa terlambat? Gitu ya. Kamu naik apa tadi? Itu posisi manajer. Jadi posisi kita menggali kenapa anak melakukan kesalahan, tidak langsung menghukum. Ya. Iya, kemudian cari solusi sendiri. Ya. Coba, kalau kamu sering terlambat begini, dikasih apa? Ya, konsekuensinya apa nanti dalam keyakinan kita, dalam keyakinan kelas kita? Oh, nanti nggak bisa ikut ujian dulu di akhir-akhir. Nah, oleh karena itu memperbaiki. Solusinya bagaimana? Mencari standar sendiri. Jadi anak mencari solusi apa yang dilakukan kita sendiri. Supaya apa? Supaya bahwa nantinya dia melakukan itu atas dasar keyakinan dia sendiri dan dalam perintah kita, tidak dalam bangsa lain. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ini 5 posisi kontrol dulu. Lanjut. Nah, kita langsung masuk pada pembelajaran yang ke-6, yaitu tentang segitiga restitusi. Boleh Bapak Ibu bernapas dulu? Bernapas. Kemudian sambil minum ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah segitiga restitusi. Ya, di dalamnya ada menstabilkan identitas, ya. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan ke. Nah, idealnya Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru itu berada di posisi kontrol sebagai manajer idealnya, gitu ya. Kenapa? Ya, dengan kita memposisikan diri sebagai manajer, maka kita akan melakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, untuk dapat melakukan ya, posisi kontrol guru sebagai manajer, kita harus pahami dulu bagaimana proses pelaksanaan segitiga restitusi. Nah, pertama adalah menstabilkan identitas, ya. Mencontohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa, ya. Kenapa setiap orang pernah salah? Tapi kalau bisa seperti ini lagi, nah, itu posisi manajer ya dalam menstabilkan identitas. Jadi anak itu tidak merasa bahwa dirinya tuh kesalahannya tidak begitu. Jadi apa ya, menetralkan lagi gitu. Posisinya setelah melakukan kesalahan, kita buat dia netral lagi supaya dia tidak takut. Karena kalau anak kita di rumah Bapak Ibu, dia melakukan kesalahan, dia tidak berani balik, ya, nunggu dicari, gitu ya, baru dia pulang. Nah, artinya apa? Mungkin kita sering melakukan posisi sebagai penghukum atau sebagai pengontrol. Tapi kalau posisi sebagai manajer, anak melakukan kesalahan dia tetap pulang. Kenapa? Dia tahu kok orang tuanya tidak ada masalah. Pasti akan tanya, kenapa pulang itu? Kita kira-kira, bukan ngajari Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan apa yang kami pelajari. Next. Nah, ini menstabilkan identitas. Bapak Ibu, yang dulu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga membuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus, sudah baik dari diri sendiri. Ini kira-kira kata-kata bijaknya, ya, dalam menstabilkan identitas. Next. Nah, dalam memvalidasi kebutuhan, jadi langkah yang pertama dalam menghadapi masalah di Bapak Ibu sekalian, setelah kita stabilkan identitas anak, maka selanjutnya kita melakukan validasi kebutuhan. Apa sih sebetulnya dasar anak tersebut yang kita akan ya? Ini contoh-contoh yang bisa dilakukan oleh guru. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ya, ini namanya validasi kebutuhan. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Artinya kita itu menggali. Kira-kira sebagai guru menggali mengapa anak melakukan kesalahan. Lanjut. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan ya. Setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi kebutuhannya, kemudian kita kembalikan kepada
keyakinannya, ya, keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Kalau ada anak yang misalkan selalu datang terlambat, sudah berkali-kali yang terlambat, setelah kita validasi, kita stabilkan identitasnya tadi, ya, kemudian kita validasi kenapa dia terlambat, kita cari tahu, kemudian kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas kita. Ya, kalau terlambat itu berdasarkan kita, itu yang jadi. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya sekedar contoh saja apa yang harus dilakukan atau langkah-langkah dalam penerapan diskusi dan penyelesaian masalah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pada saat saya sedang mengajar, ya, saya memberikan tugas kepada siswa, next ada 2 siswa yang tidak memperhatikan, ya. Ada 2 siswa yang tidak memperhatikan, mereka ngobrol sendiri, padahal dalam keyakinan kelas jelas, ya, memperhatikan pada saat guru sedang menjelaskan, ya. Nah, kemudian tetap ngobrol dia sudah ditemu, ya. Pada akhirnya apa? Ada temannya yang merasa terganggu, ya. Akhirnya bertindak temannya, diamlah kamu, ya. Akhirnya kelas menjadi gaduh. Nah, penanganannya Bapak Ibu, 2 orang ini kita panggil, ya. Kalau kita melalui sidang, kemudian kita stabilkan identitasnya. Kita tanya di sini, kamu tuh kenapa? Merasa enggak? Kesel gitu ya? Kenapa kamu ribut gitu ya? Nah, itu kita stabilkan identitasnya. Ribut itu biasa, tapi dalam pelajaran, kita dalam pelajaran kita harus memperhatikan, gitu ya. Nah, kita tanya dulu, kemudian kenapa? Gitu ya? Oh, ternyata dia tidak bawa pena, penanya habis, gitu ya. Nanti kemudian kita tanya, lalu bagaimana kamu bisa menulis? Ya, kita giring mereka untuk mencari solusi. Mereka hanya lama-lama, ya Pak, saatnya aku pinjam ke kawan, gitu ya. Ya Pak, saatnya aku mempersiapkan dulu sebelum berangkat sekolah. Ya Pak, saatnya aku beli, gitu ya. Kenapa nggak izin beli saja pena keluar daripada ibu tidak mengerjakan tugasnya? Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Begitu bentuk segitiga diskusi. Jadi kita mengarahkan anak untuk paham terhadap kesalahan yang dia buat, kemudian dia tahu bagaimana cara memperbaiki. Next. Nah, selesai Bapak Ibu sekalian, ya. Itu tadi Bapak Ibu materi-materi yang sudah kita pelajari bersama. Kalau ada manfaatnya, ya semoga saja bermanfaat lah ya. Nah, ini refleksi Bapak Ibu, nanti boleh Bapak Ibu sekalian nggak usah ditulis saya, disampaikan saja. Mungkin 1-2 orang kalau ada pertanyaan boleh. Terima kasih Pak Ibu. Kita sharing saja. Boleh Pak. Saya menanggapi sendiri banyak bahwa tadi saya tertarik hukuman mengakibatkan itu Pak. Ini sering terjadi kebanyakan hubungan kebanyakan emosional. Kalau ini bulan 2 ya. Kadang-kadang di kelas tak fokus ngajar tapi marah-marah terus. Ya akhirnya anakku bukan mau belajar, tapi terpaksa. Ini saya tanya Pak. Nah saya sudah gitu. Apalagi karena sudah ada berarti dalam hal tindakan itu kita sebagai guru tidak boleh buat itu ya. Menyakiti tadi seperti menyapu lagi, menempel kelas, berdiri di halaman sekolah, nah itu berarti tidak boleh lagi seperti itu. Idealnya tidak. Idealnya ya saya untuk dalam kurikulum ini. Iya, karena memang begini Pak, kalau berdasarkan pemikiran Ganja Dewantara itu, kita mendidik anak itu kan menuntut. Ya, jadi anak itu sudah punya kodratnya masing-masing. Kemudian kita tinggal mengarahkan saja. Jadi kalau anak berbuat salah, tugas kita mengarahkan, tapi bukan menuntut, menunjukkan. Membutuhkan karakter Iya, paradigma ya. Iya, paradigma kita tuh harus berubah. Nanti kalau kita di dalam bergerak, dulu di awal-awal juga mungkin sama Bu Baria, Bu Rika juga, kita tuh ketika disebutkan kita sebagai guru harus menghamba kepada murid. Apa menghamba kepada murid gitu ya? Menghamba kepada murid, menghamba itu pertemuan gitu ya. Tapi ternyata dan kita sempat berdebat itu, kita sudah setuju gitu ya. Tapi lama-lama masuk akal juga ya. Kalau saya berpikir mengkritisi juga pemerintah saatnya dalam kasih menghamba dong gitu ya. Iya, kata-katanya jangan menghamba lah. Pilih kata-kata yang lain gitu ya. Apa memperhatikan murid ya? Apakah mengutamakan murid gitu ya. Jadi
Jadi maksudnya memang kita sebagai guru itu Pak harus benar-benar menuntun murid gitu ya, tanpa harus menyakiti gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang anak-anak yang kita didik dengan cara-cara yang kurang tepat ketika menghukum itu kadang-kadang memang bukan malah menjadi benar, tetapi kadang-kadang ya justru mereka akan menjadi apa namanya ya, perilakunya itu berubah gitu, berubah. Yang tadi padahal mungkin hanya biasa-biasa aja, tapi karena sering dihukum, karakternya akan berubah menjadi anak yang lebih bandel lagi gitu ya. Artinya apa? Tadi kalau kita lihat dalam teori tadi, sifatnya hanya sementara saja, walaupun kadang-kadang hukuman itu kayaknya mempan gitu ya, kayaknya mempan tidak. Nah, nanti kita sebagai guru penggerak itu harus mulai mencoba untuk menerapkan apa-apa yang sudah menjadi kebiasaan positif yang harus kita tanamkan sekolah di depan. Jadi kalau dalam mengajar kita nggak boleh lagi menghukum. Idealnya apa sebagai guru ya harus berposisi sebagai tidak lagi sebagai pendukung, membuat rasa bersalah, gitu ya, atau sebagai pemantau. Padahal sebenarnya pemantaunya jadi jelas sih sebenarnya. Yang penting tidak menghukum. Nah kita beranjak sih, mungkin kita nggak bisa kalau langsung jadi manajer ya. Kalau bijak nih, memang guru itu bijak gitu ya. Itu untuk menjadi orang yang sangat bijak sekali. Gitu ya. Tapi kita pelan-pelan dulu. Yang biasanya dari menghukum, kita coba pelan-pelan menjadi teman, gitu ya. Kemudian menjadi pemantau, akhirnya jadi gitu ya. Akhirnya jadi kepala sekolah. Pengalaman aja itu kan. Amin. Itu kan bagus kan. Sebenarnya memang visi guru penggerak itu udah bagus kalau arahnya di situ gitu. Mengarahkan diri untuk menjadi pembicara ya. Pemimpin pembelajaran itu Korea ya. Baik, Penawan terima kasih sharing-sharingnya. Nah, kita berikan reward ini bukan dalam bentuk ini ya. Nah, hanya kenang-kenangan saja bahwa Pak Awan memakai itu dalam kegiatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Awan sudah sharing bersama kita. Oke, boleh silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, saya masih punya di luar. Masih banyak. Ini Berbagi saja nggak apa-apa. sharing ya. Pernah saya melakukan apakah itu tepat atau kurang tepat ketika kan pada saat anak-anak melakukan pekerjaan yang diberikan, ada beberapa anak ini yang meninggal, ada yang tidak melakukan. Jadi kadang-kadang si Hafiz sudah belum Bu, bagus. Minggu depan nggak usah dikumpul lagi ya. Atau misalkan ini telat Bu, minggu depan lebih telat lagi. Misalkan masuk jam berapa kita, 7:30, ini jam berapa, jam 8, minggu depan jam 9 ya datangnya. Nah kadang tuh saya melakukan di kelas tuh seperti itu. Bu, minggu depan jam 9, iya minggu depan jam 9, kalau minggu depan jam 9, minggu depan lagi jam 10 datangnya ya. Oh enggak itu Bu, akhirnya kan 7:30. Nah saya sering melakukan seperti itu. Apakah itu baik untuk anak ataukah sesuatu hal yang tidak tepat? Membuat orang merasa bersalah. Iya, itu kalau kita lihat di dalam teori tadi ya Bu ya. Nah, itu kita coba lihat. Itu masuk ke mana? Merasa bersalah. Salah ya. Kita lihat. Atau lebih pemantau ya kayaknya. Atau justru menghukum. Nah, kita lihat di sana. Menghadiri. Tadi kan Ibu ada menyindir kan? Minggu depan misalkan dia ngumpulkan telat, minggu depan ditelat lagi misalkan. Ya, Itu jadi sebenarnya itu ada kata-kata menyindir, cuman ada juga pembuat salah juga ya. Tapi ada juga sebagai posisi pemantau juga gitu ya, karena Ibu tadi kan mengendalikan peraturan gitu ya. Semua apa gitu ya. Artinya apa, posisi kontrol yang sering kita lakukan ya di situ lah, menghukum, membuat orang bersalah gitu ya. Kemudian sebagai pemantau gitu ya. Itu yang sering kita lakukan. Tapi pelan-pelan nanti kita akan menuju ke manajer. Nanti kalau bisa penghukum dan membuat rasa bersalah ini kita kurangi, tetapi kita berusaha ke teman dan pemantau dulu gitu ya. Pelan-pelan saja Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa. Efeknya apa ya? Efeknya itu anak tadi merasa apa ya? Dia tidak merasa cuma kayak itu baik, nah kan gitu kan akhirnya kan anak-anak juga nya. Jadi biasa-biasa takut dan membunuh diri, akhirnya kan takut. Ya ujung-ujungnya apa? Anak itu memang mengerjakan juga, tetapi karena takut, gitu kan?
dipaksakan gitu kan ya. Bukan karena memang kesadaran diri. Dan itu efeknya kan hanya sementara saja. Tapi kalau kita panggil anak tersebut, kenapa kamu tidak mengerti? Atau kenapa tidak tepat waktu misalnya? Alasannya kan pasti banyak alasannya. Bla 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 bla. Ya, alasannya banyak. Kemudian bagaimana supaya kita memang itu kalau kita pikir secara orang Sumatera di Bapak Ibu panjang kita tali kelamin gitu ya. Ya begitu. Tapi ya begitulah Bapak Ibu guru gitu ya. Guru itu begitu punya dua mata pisau, satu insentif dari pemerintah, satu insentif dari Allah gitu ya. Satu kita mendapatkan uang, yang kedua kita mendapatkan pahala dan amal jariah gitu ya. Memang menghadapi anak ini sulit, tetapi yakinlah apa yang kita dapatkan itu menjadi istana di surga. Kalau kita meninggal dunia, sudah istana apa? Buah kita mendidik anak-anak kita itu. Makanya sulit, iya makanya sulit kita menjadi guru gitu ya. Nah kita belajar banyak dari Gajah Dewantara gitu ya. Mungkin dia sudah dapat negara di sana, karena kita hanya mempelajari sedikit paradigma beliau, sementara beliau sebagai penggagas paradigma pendidikan. Ya, nah itu belum dia kira-kira ya. Yo, oh kita dapat di warna hitam merah. Merah deh Pak Celi. Terima kasih. Itu hanya kenang-kenangan. Ada lagi, silakan Bu. Satu lagi boleh. Sampai di kelas ada beberapa siswa yang masuk yang pertama. Yang kedua ada siswa yang main raket di luar. Pada saat melihat saya masuk bilang, bu nanti ya bu, masih pulang. Saya diam, saya tidak mau pada saat itu. Kemudian saya bilang kepada yang ada di situ, anak seperti anak-anak sepertinya kalian itu masih belajar pada hari ini, belajar agama pada hari ini. Jadi hari ini jadi ibu agak bad mood. Terus saya langsung keluar. Dan dari sana banyak WA yang maaf ibu ini. Minggu depannya mereka semuanya tidak ada yang lambat, pertanyaan saya boleh kan seperti itu. Yang kedua, karena kalau ada siswa yang ketika saya masuk belum ada beberapa saya tidak masuk, itu saya biasanya manggil pakai mic. Kemarin pernah sekali manggil pakai mic, dulu pernah ada satu siswa ada itu. Ketika dipanggil mic, selanjutnya si Ade ini tidak pernah lagi terlambat masuk kelas, tapi untuk penerapan ke yang lainnya setelah belajar ini apakah itu masuk memalukan atau seperti apa? Betul sih Bu ya, sebenarnya yang dikatakan Burabuan tadi benar. Memang kadang hukuman itu diberikan dia berefek kepada siswa, efek jerak, tetapi ada bekas yang ditinggalkan. Gitu ya. Dia ingat terus. Aku tadi cipik dulu, aku tadi ingat aku guru fisika namanya Bu Maya. Aku tadi. Tapi habis itu setiap pelajaran dia, aku masukin aku ngapalkan aku solusinya gitu. Dan alhamdulillah bisa jadi guru ya gara-gara itu juga gitu kan. Tapi gara-gara itu saya masuk IPS, semua masuk IPA. Saya begitu ceritanya. Boleh, seperti itu boleh, tetapi itu kurang efektif. Ya, posisi itu kurang efektif. Ya. Posisi Ibu Rako tadi kalau kita lihat dia sebagai pembuat rasa bersalah ya, merasa bersalah. Jadi anak-anak kan merasa salah gitu. Betul anak-anak itu anak bagus, ya. Jadi ini dia berubah. Tetapi dalam hati anak apa yang terjadi? Pasti dia tetap sering merasa bersalah kepada orang tua. Ya. Nah itu kalau bisa kita hindari. Jadi anak-anak pasti akan jaga-jaga juga dengan orang tua itu, karena kan dia dekat karena dia merasa bersalah. Jadi kadang-kadang anak-anak makanya dia pernah merasa bersalah dengan ibu. Nah, Harusnya jadi manajer ya? iya, idealnya kita sebagai guru itu dituntut menjadi manajer memang. Jadi dalam kelas tadi tidak masuk besar. Iya, karena ibu lari tadi pasti anak-anak kami berarti ya di dalam kelas itu ibu udah masuk ya bisa lagi. Ya, akhirnya apa? Anak-anak itu takut sama kita gitu ya, karena dia merasa bersalah, bukan takut karena bukan dia melakukan kegiatan itu karena dia sadar bahwa memang dia tidak boleh seperti itu. Yang pengen kita lakukan itu siswa itu sadar bahwa belajar itu penting gitu ya. Nah, dia masuk agama masuk karena memang dia ingin belajar agama, perlu belajar agama, bukan karena lagi belajar keluar lagi. Nah, ini bukan yang begini. Iya, dan itu Bapak Ibu kita yang sudah sering mengajar itu sudah pernah kita lakukan semua. Apa yang dilakukan ini sudah? Iya, sudah
memang itu. Kecuali yang manajer, Bu. Iya, dan manajer ini yang agak kadang pernah dokter, kadang tidak. Iya, kecuali yang manajer. Ini yang sulit membuat orang merasa bersalah. Nah, berlakuan hitam atau merah? Nah, berlakuan sering dinilai ya. Kalau nilai merah, kalau hitam mana? Nah. Satu lagi Bapak Ibu silakan. Masih ada pena. Masih ada merah nilai satu lagi Tapi boleh. bertanya untuk menurut pena. Ini hanya kenang-kenangan saja. Hanya kenang-kenangan. Tapi kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena sudah tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu ya, maka sesi kita pada siang hari ini ya, desiminasi seminar kita tentang disiplin positif ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini Bapak Ibu sekalian, dan kita akan berjumpa di lain kesempatan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya boleh satu orang untuk menyampaikan refleksi dari apa yang kita sampaikan hari ini. Silakan, Ibu Ria boleh. Harus fokus. Boleh Bu Ria. Ya baik, terima kasih Pak Herman atas kesempatannya. Izinkan saya hari ini merefleksi kegiatan yang sudah disampaikan oleh Pak Herman, yaitu desiminasi penerapan segitiga restitusi. Menurut saya hari ini sangat berkesan sekali, pemaparannya sangat luar biasa. Saya juga CGP bersama Ibu Rika, tapi pemaparan Pak Herman mengingatkan kami kembali bagaimana pentingnya restitusi, bagaimana kita mengajar itu harus sebagai manajer. Kita harus bisa mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi anak dengan melakukan restitusi dan bersikap sebagai manajer. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua, menambah ilmu kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Herman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Maria sudah menyampaikan refleksinya, dan Bapak Ibu sekalian sudah hadir di dalam kegiatan desiminasi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, kita diskusikan hari ini semuanya bermanfaat untuk kebaikan sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Dan semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang inspiratif. Ya. Dan semoga kita menjadi manajer yang mengerti kelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, tetap semangat dan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga atas waktu luangnya telah hadir dalam menyempatkan waktu hadir dalam kegiatan saya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.